Halo, berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai koordinat kartesius. Bagian ketiga. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. A. Posisi garis terhadap sumbu X. Perhatikan diagram kartesius berikut. Kita lihat sebuah diagram kartesius terdiri dari 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kita akan hubungkan kelima titik tersebut dengan sebuah garis. Oke, ini adalah garisnya. Kita beri nama garis tersebut adalah garis K. Bagaimana posisi garis K terhadap sumbu X? Bagaimana posisi garis K terhadap sumbu X? Kita perhatikan bersama di sini. Jarak setiap titik dari garis K ke sumbu X semuanya berjarak sama. Karena setiap titik pada garis K memiliki jarak yang sama ke sumbu X. Di sini lihat, titik di setiap garis K ke sumbu X itu adalah 3 satuan, masing-masing 3 satuan, sehingga memiliki jarak yang sama. Karena setiap titik memiliki jarak yang sama, maka garis K dikatakan sejajar dengan sumbu X. Garis K sejajar dengan sumbu X. Oke, karena memiliki jarak yang sama setiap titiknya. Kita lanjut. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Perhatikan diagram kartesius berikut. Kita punya diagram kartesius, ada 5 titik di sini, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kelima titik tersebut akan kita hubungkan dengan sebuah garis. Oke, ini adalah garisnya. Garis tersebut kita beri nama garis L. Oke. Pertanyaannya, bagaimana posisi garis L terhadap sumbu X? Bagaimana posisi garis L terhadap sumbu X? Ya, posisi garis L terhadap sumbu X. Karena garis L sejajar sumbu Y, garis L sejajar sumbu Y. Oke, kemudian sumbu Y tegak lurus sumbu X. Sumbu Y tegak lurus sumbu X, maka garis L tegak lurus sumbu X. Saya ulangi, garis L tegak lurus sumbu X. Selanjutnya, B. Posisi garis terhadap sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Diketahui di sini ada 5 titik A, B, C, D, dan E. Kita akan hubungkan kelima titik tersebut dengan garis. Oke, garis tersebut kita beri nama garis P. Bagaimana posisi garis P terhadap sumbu Y? Posisi garis P terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Garis P yang ini. Bagaimana posisinya? Sama seperti tadi yang posisi garis terhadap sumbu X. Jarak antara titik di garis P dengan titik di garis Y selalu berjarak sama. Sehingga, ya, karena setiap titik pada garis P memiliki jarak yang sama ke sumbu Y, maka garis P dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Garis P sejajar dengan sumbu Y. Oke, sampai sini cukup paham. Kita lanjut. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Lanjut. Masih berhubungan dengan garis Y. Kita di sini punya 4 titik. Titik A, titik B, titik D, dan titik E. Keempat titik tersebut kita hubungkan dengan sebuah garis. Kita beri nama garis Q. Ya.
Bagaimana hubungan posisi garis Q dengan sumbu Y? Oke. Garis Q dengan sumbu Y. Bagaimana hubungannya? Maka karena garis Q atau garis Q ini sejajar dengan sumbu X. Garis Q sejajar dengan sumbu X. Sedangkan sumbu X, ya, sumbu X tegak lurus garis pada sumbu Y. Sumbu X tegak lurus sumbu Y. Sehingga bisa disimpulkan bahwa maka garis Q tegak lurus sumbu Y. Oke. Selanjutnya, garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini ada sebuah diagram kartesius, ada dua buah titik A dan titik B di sini. Titik A dan titik B kita hubungkan dengan sebuah garis. Oke, garis tersebut kita beri nama garis M. Bagaimana posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini garis M, ini sumbu X, ini sumbu Y. Apakah garis M sejajar sumbu X? Tidak. Apakah garis M tegak lurus sumbu X? Tidak. Apakah garis M sejajar sumbu Y? Tidak. Apakah garis M tegak lurus sumbu Y? Juga tidak. Maka kalau ada keadaan garis M tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka garis M disebut garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis M ini dikatakan garis yang memotong sumbu X. Dia memotong sumbu X-nya di sini, kemudian memotong sumbu Y di sini. Oke. Lanjut, contoh soal. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, B 3,-6, dan C negatif 5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C negatif 5,2. Ini yang diketahui. Kemudian kita diminta membuat garis. Kita akan jawab soal berikut. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita buat titik-titik yang ada. Titik A, titik B, dan titik C. Oke, titik A di sini 3,2, kemudian titik B 3,-6 di sini posisinya, titik C negatif 5,2 di sini posisinya. Kemudian pertanyaannya adalah kita diminta membuat garis AB. Garis AB itu garis dari sini ke sini, maka kita berikan sebuah garis. Oke, ini garis AB. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah garis AC. Garis AC berarti dari A ke C. Kita buat garis. Ini adalah garis AC. Selanjutnya garis BC. Garis BC adalah dari B ke C. Atau sebaliknya dari C ke B. Ini adalah garisnya. Bagaimana hubungan garis AB dengan sumbu X dan sumbu Y? Ya, garis AB yang ini hubungannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat. Garis AB sejajar terhadap sumbu Y. Coba lihat. Garis AB ini sejajar terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Oke, garis AB sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian, garis AB tegak lurus terhadap sumbu X. Garis AB-nya tadi yang ini. Sumbu X-nya yang ini. Oke, maka AB tegak lurus sumbu X. Kita lanjut. Garis AC. Garis AC itu adalah yang ini. Ya. Garis AC sejajar terhadap sumbu X. AC yang ini sejajar terhadap sumbu X yang ini. Oke, selanjutnya garis AC tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis AC yang ini
sumbu Y-nya yang ini. Ya, maka AC tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya, garis BC yang ini, dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka dikatakan garis BC itu adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. BC memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y di sini. Maka dikatakan BC adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Soal latihan. Di sini ada 4 buah soal latihan. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti bisa kita diskusikan bersama dengan teman-teman sekolah maupun guru yang ada di sekolah. Baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya.